Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum memulai kegiatan belajar hari ini, kita berdoa bersama dulu, nggih. Berdoanya Bu Guru pimpin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nih, sebelum memulai kegiatan belajar hari ini, Bu Guru mau mengucapkan selamat datang di kelas 4. Oke, di kelas 4 ini untuk pertemuan pertama hari ini kita akan belajar tentang tema 1 tentang indahnya keberagaman. Nah, di tema 1 ini pembelajaran 1 ini ada keberagaman budaya bangsaku. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini nanti adalah setelah membaca teks tentang keberagaman budaya, diharapkan siswa atau anak-anak mampu mengidentifikasikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan mandiri. Kemudian, setelah diskusi, siswa mampu mengkomunikasikan keragaman budaya, etnis, dan agama teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia secara lisan dan tulisan dengan sistematis. Kemudian, tujuannya yang ketiga, setelah eksplorasi, siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. Nah, yang pertama, guru mau tanya, tahu nggak sih ternyata Indonesia itu uh, terbagi dari atau terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang biasa kita sebut dengan NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, anugerah itu wajib kita syukuri. Nah, Bu Guru punya teks yang judulnya Pawai Budaya. Di sini ada yang mau membacakan teks ini, Pawai Budaya ini? Oh ya, baik. Mbak Lutfi. Mbak Lutfi silahkan dibaca. Oh, baik sekali Mbak Lutfi, ternyata bacanya sudah lancar, nggih. Bu Guru lanjutkan ke bacaan berikutnya. Nah, bacaan berikutnya ini siapa yang membaca? Oh, Mas Andi ya, silakan Mas Andi. Untuk yang kedua ini dibaca. Baik sekali Mas Andi, bacanya juga sudah lancar. Nah, ini Mas Andi baru baca yang paragraf kedua. Yang paragraf ketiga siapa yang mau baca? Nggih. Mbak Ajeng silakan dibaca. Baik, Mbak Ajeng bacanya harus rajin lagi ya. Masih tersendat-sendat. Tapi tidak apa-apa, kita nanti akan belajar sama-sama membaca, nggih. Kemudian, mohon maaf nih laptopnya Bu Guru agak-agak nih belum berpindah selanjutnya. Ini siapa yang mau baca? Silahkan. Mas Budi. Mas Budi langsung 2 paragraf ya? Oke. Baik, Mas Budi bacanya sangat lancar. Bagus sekali. Bu Guru lanjutkan. Nah, tadi setelah membaca bacaan tadi, kita tuh sebenarnya akan membahas tentang apa toh? Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, sebuah bacaan itu umumnya terdiri dari kumpulan paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf adalah gabungan dari beberapa kalimat. Dalam paragraf terdiri dari satu gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung. Sekarang, gagasan pendukung itu apa sih? Nah, gagasan pokok adalah suatu ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Kemudian kalau gagasan pendukung itu apa? Nah, gagasan pendukung adalah tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, Guru kembali lagi nih ke tadi bacaan dan tentang pawai budaya. Nah,
pawai budaya. Paragraf pertama. Nah, ini namanya satu paragraf anak-anak. Paragraf itu biasanya diawali dengan kata atau kalimat yang agak menjorok ke depan, ke belakang, mohon maaf, ke belakang. Nah, ini pawai budaya ini kan tidak rata dengan yang bawahnya. Lah, ini menjorok. Lah, ini mulai awal paragraf di sini terdapat di akhir adalah akhir paragraf. Nah, ini satu paragraf. Nah, satu paragraf ini terdiri dari satu gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung. Nah, gagasan pokok itu biasanya terletak bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Nah, dalam teks ini, dalam paragraf ini, siapa yang tahu gagasan pokoknya yang mana? Ya, oh, G. Mbak Arifah, G. Silahkan dibaca coba gagasan pokoknya apa? Iya, betul sekali. Gagasan pokoknya adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Ini adalah gagasan pokok. Jadi, pokok bahasan dari paragraf ini itu adalah pawai budaya yang menarik warga kampung Babakan. Nah, kemudian yang kalimat selanjutnya ini adalah dikatakan sebagai gagasan pendukung. Oke. Nah, di paragraf pertama sudah. Paragraf kedua, siapa yang mau membaca gagasan pokoknya? Oh ya, Mbak Arifah lagi. Oh, Mbak Arifah ya silahkan dibaca. Iya, benar. Jadi gagasan pokok paragraf kedua ini juga di barisan pawai terdapat terdepan, mohon maaf ya, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Nah, itu gagasan pokoknya. Kemudian gagasan pendukungnya ada di bawahnya itu ya. Nah, di sini Bu Guru sudah membedakan antara gagasan pokoknya dan gagasan pendukungnya. Gagasan pokoknya Bu Guru kasih warna ungu. Nah, gagasan pendukungnya Bu Guru kasih warna hitam. Iya, oke. Berarti sudah bisa nggak ini tadi nggak? Ada yang masih bingung? Tidak, berarti pintar semua di sini. Oke, Guru lanjutkan. Nah, ternyata budaya Indonesia sangat beragam ya tadi di teks di pawai budaya tadi juga banyak dari berbagai daerah ya. Nah, kalau di sekitar kita ada apa aja ya Kak? Budaya kan ada bisa tari, bisa rumah adat, bisa alat musik. Kalau biasanya di sekitar kita ini apa ya? Ada tari apa? Oh iya, biasanya ada reog ya. Kalau ada pementasan budaya itu ada reog. Nah, itu juga termasuk budaya yang ada di Indonesia, reog. Sebenarnya reog itu asalnya dari mana? Ada yang tahu? Iya, awalnya itu reog berasal dari Ponorogo. Betul. Nih, Guru lanjutkan ya. Selanjutnya, Indonesia itu adalah negara yang sangat beragam akan budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Kemudian, nah, Bu Guru punya tugas bertanya kepada temanmu untuk mencari informasi tentang keragaman suku bangsa di kelasmu. Semisal, di sini tidak semua orang dari semua siswa dari Pulau Jawa, ada yang asalnya dari Papua, asalnya dari Sumatera. Nah, silahkan tanya ke teman-temannya, ya. Ye. Nah, setelah nanti bertanya, ini ternyata sudah didapatkan hasil seperti ini. Nah, ini Mbak Siti itu asalnya ternyata dari Padang. Nah, ciri khas daerah Padang itu apa toh? Oh, ternyata ada rendang. Nah, makanan yaitu ya rendang ya. Ada rumah gadang. Nah, rumah gadang itu adalah rumah adat dari Padang. Kemudian yang kedua ada Mbak Luna. Mbak Luna ternyata dari Yogyakarta. Dari Yogyakarta. Nah, Mbak Luna di sini menuliskan kalau ciri khas daerahnya itu ada gudeg, joglo, keris, dan gamelan. Gudeg itu apa? Ada yang tahu? Iya, makanan. Gudeg itu makanan khas dari Yogyakarta. Kemudian joglo, iya, joglo itu rumah adat. Ternyata rumah adatnya Jogja ternyata sama dengan ini ya, rumah adat kita nggih yang ada di Jawa Tengah. Iya, ternyata sama. Terus keris itu apa keris? Iya, senjata.
senjata tradisional dari Yogyakarta itu keris. Gamelan, ada yang tahu gamelan? Iya, gamelan itu adalah alat musik. Di sini ada Mas Adrian dari Palembang. Makanan khasnya. Apa ini? Ada yang tahu yang makanan khasnya yang mana? Apakah empek-empek, rumah limas, atau tari tanggai? Iya, empek-empek. Kalau rumah limas itu berarti apanya? Iya, rumah adat. Berarti tari tanggai itu adalah tari tradisional. Sudah jelas nggak ada kata-kata tarinya, berarti itu adalah tarian. Oke. Kemudian yang keempat ada Mas Thomas ini dari Papua. Jauh sekali ya Papua. Nah, ciri khas dari daerah Papua itu apa ini? Ada papeda, ada rumah honai, pisau belati, dan tifa. Nah, papeda ini adalah apa? Iya, makanan khas dari Papua. Rumah honai sudah pasti apa? Iya, rumah adat. Pisau belati. Iya, pisau belati adalah senjata tradisional. Kalau tifa itu apa ya, tifa? Iya, tifa itu alat musik dari Papua. Nah, ini ada Mbak Komang nih, Mbak Komang dari Bali. Nah, Mbak Komang ini menulis ada ayam betutu dan tari kecak. Nah, ternyata ayam betutu sudah pasti makanan kan ya. Ternyata makanan khasnya kok maaf, makanan khas dari Bali itu ayam betutu. Dan apa ini? Tari kecak, tarian tradisional dari Bali ada tari kecak. Nggih, seperti itu. Kemudian, apakah setiap daerah memiliki ciri khas yang sama tadi? Tidak, nggih, berarti tidak semua daerah memiliki ciri khas yang sama. Tadi bisa dilihat dari Palembang makanannya ada empek-empek, dari Papua ada papeda, berarti mereka berbeda-beda. Nah, kemudian pertanyaan kedua, bagaimanakah sikap yang seharusnya ditunjukkan terhadap perbedaan yang ada? Kalau kita berbeda, semisal tadi ada yang berasal dari Palembang, ada yang berasal dari Papua, ada dari Yogyakarta, itu kan berbeda-beda. Nah, kita harus menunjukkan sikap apa sih kalau berbeda-beda seperti itu? Iya, menghormati dan menghargai. Menghormati kalau teman-temannya makan makanan yang berbeda. Oh, kok kamu makan empek-empek? Ya nggak apa-apa, menghargai dan menghormati. Karena empek-empek itu juga enak kok, nggih. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang Bu Guru mau anak-anak menuliskan pada kolom. Kalian nanti buat kolom di buku tulis kalian, ya. Apa yang telah kamu lakukan untuk menghargai perbedaan yang ada, ya. Kan teman-temannya tadi dari daerah yang berbeda-beda. Nah, sekarang Bu Guru mau kalian menulis di buku tulis kalian, ditulis seperti ini, ya. Ditulis dengan kolom-kolom seperti ini apa yang telah anak-anak lakukan untuk menghargai perbedaan yang ada. Oke. Guru kasih waktu 15 menit cukup, nggih? Apa terlalu lama? Oh ya, 10 menit saja, nggih. Baik, 10 menit. Oke. Oke, sudah 10 menit. Nah, ini adalah ada salah satu jawaban dari teman-teman tadi. Ada dari jawaban dari anak-anak tadi, nggih. Dari teman kalian tadi ini, Guru sudah tuliskan di sini. Yaitu ada bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. Tadi contohnya seperti itu, nggih. Nah, yang kedua sampai kelima ini adalah contoh-contoh yang dituliskan oleh temanmu. Nah, ini ada tidak membeda-bedakan teman bermain. Benar, nggih? Kalau kita bermain tidak boleh membeda-bedakan. Mau teman itu dari Palembang, mau dari Papua, dari Kalimantan, kita tetap harus berteman, ya. Berteman walaupun berbeda agama, suku, ras atau budaya. Nah, ini juga harus tetap berteman walaupun berbeda agama. Mungkin temannya yang dari Papua tadi beragama Nasrani, kita beragama Muslim, atau yang dari Bali beragama Hindu. Nah, itu kita tetap harus berteman, nggak boleh membeda-bedakan. Tidak memaksakan pendapat diri kepada orang lain. Nah, ini juga benar nih. Kalau kita berpendapat, kita berbeda pendapat dengan teman itu boleh, tapi tidak boleh memaksakan. Kamu harus ikut pendapat saya. Itu tidak boleh. Kemudian ada berbuat baik kepada semua teman, tidak hanya pada satu agama teman, tidak hanya pada satu teman yang agamanya sama. Nah, itu
Boleh nih, ya. Jadi, ya, mohon maaf ya tadi sepertinya ada sedikit hambatan. Guru lanjutkan ya, selanjutnya. Nah, ini juga Bu Guru minta sikap yang tidak menghargai keberagaman. Terus seperti tadi lagi ya, contoh-contoh sikap yang tidak menghargai keberagaman yang kalian ketahui tidak boleh dicontoh ini ya. Kalian menuliskan di buku tulis kalian seperti halnya tadi kalian menulis contoh yang awal tadi ya. Bu Guru kasih waktu 10 menit lagi ya, bisa? Siap ya. Baik, sudah selesai ya. Nah, ini salah satu jawaban teman kalian. Nomor 1 ditulis lagi tadi contohnya. Bermain hanya dengan teman yang satu suku bangsa. Nah, ini tidak boleh nih, guys. Sikap tidak menghargai keberagaman ini, ya. Mengejek teman yang berbeda warna kulit. Nah, ini juga tidak boleh dilakukan. Ini tidak menghargai keberagaman, ya. Kemudian yang ketiga, mengganggu teman saat beribadah. Ini juga tidak boleh dilakukan. Yang keempat, menjauhi teman yang berbeda suku. Yang kelima, menjahili teman yang berbeda budaya. Nah, ini tidak boleh dicontoh. Ini adalah perilaku tidak terpuji dan sikap tidak menghargai keberagaman. Guru lanjutkan. Nah, tadi selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas, ternyata Indonesia juga memiliki juga kaya akan alat musik. Nah, ini contohnya alat musik, sudah ada gambar-gambarnya, ada gambar kecapi, gambar angklung, ada gambar saluang, kendang, dan tifa. Nah, tadi tifa sudah disebutkan tadi sama Mas Thomas. Tifa ternyata dari mana tadi? Iya, alat musik dari Papua. Cara mainnya gimana? Iya, dipukul. Seperti sama halnya dengan kendang. Kendang juga dipukul. Kemudian ada saluang. Saluang itu dari mana itu? Iya, dari Sumatera Barat. Dimainkan dengan cara ditiup. Ini sama seperti seruling ya, cara mainnya. Kemudian ada angklung. Dari mana angklung? Dari Jawa Barat. Cara mainnya digetarkan atau digoyangkan. Kemudian ada kecapi. Kecapi juga berasal dari Jawa Barat. Cara mainnya dengan cara dipetik. Ini cara main seperti itu seperti cara main gitar. Oke? Kemudian selanjutnya, nah Bu Guru mau anak-anak menuliskan alat musik asal daerah dan cara memainkan serta cara menghasilkan bunyinya, oke? Nah, itu boleh dituliskan 5 boleh, oke? Itu. Silahkan ditulis seperti tadi di buku kalian, ya. Waktunya 10 menit lagi. Oke, silahkan dikerjakan. Nah, Bu Guru sudah dapat hasil nih, ditulis 3 ini. Suling berasal dari daerah mana ini? Jawa Barat. Nah, cara memainkannya, alat musik dimainkan dengan cara ditiup sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Kemudian ada cangcang. Nah, ini dari Bali, cangcang ternyata. Nah, caranya dipadukan. Cangcang itu adalah dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nah, kemudian dipadukan sehingga menimbulkan getaran. Kemudian yang ketiga ada tifa. Tadi ya, tifa dari Papua. Cara mainnya dipukul. Kulit yang dipukul akan menimbulkan getaran di bagian tengah kayu yang kosong. Sehingga getaran tersebut menghasilkan bunyi. Untuk selanjutnya, benda-benda yang di sekitar yang bisa menghasilkan bunyi apa saja sih? Nah, ini Bu Guru langsung kasih contohnya ya. Ada peluit, peluit ditiup. Cara menghasilkan bunyi ditiup sehingga getaran udara dalam peluit itu menghasilkan bunyi. Kemudian biola. Cara main biola gimana? Iya, digesek dawainya. Kemudian gelas kaca. Nah, gelas kaca ini bisa menghasilkan bunyi kalau dipukul dengan sendok gitu ya. Bisa dengan sendok, bisa dengan sumpit. Nah, itu bisa menghasilkan bunyi. Kemudian terompet. Terompet menghasilkan bunyi dengan cara ditiup. Gitu. Seperti kalau tahun baru itu pasti ada terompet. Mungkin karena pandemi tidak bermain terompet dulu ya. Iya. Nah, menurut anak-anak semua,
Bagaimana sih bunyi dapat dihasilkan oleh benda-benda tadi? Nah, ini guru punya jawabannya nih. Bunyi dihasilkan oleh getaran suatu benda. Semakin besar getaran suatu benda tersebut, semakin besar juga bunyi yang dihasilkan. Jadi kalau getarannya makin gede, berarti suaranya juga makin besar. Gitu ya. Kemudian selanjutnya ada, nah, segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Jadi benda-benda yang bergetar yang akan mengeluarkan bunyi itu namanya disebut juga dengan sumber bunyi. Nah, bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Tetapi bunyi tidak merambat pada ruang hampa udara. Oke, seperti itu. Oke, tadi kita belajar apa saja? Ada yang tahu? Iya, tentang keberagaman budaya Indonesia, tentang tadi apa? Ada tarian, ada makanan khas, ada alat musik, seperti itu nggih. Terus belajar tentang apa lagi? Iya, tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemudian juga ada tentang apa ini? Alat musik tentang bunyi-bunyi nggih. Iya, nggih. Seperti itu nggih. Nah, nanti besok kita akan melanjutkan pelajarannya. Nah, untuk hari ini sampai di sini dulu nggih. Bu Guru akhiri. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Semoga besok kita bisa ketemu lagi dengan keadaan yang sehat seperti ini lagi nggih. Nggih, terima kasih. Bu Guru akhiri. Sebelum Bu Guru akhiri kita berdoa bersama-sama. Oke? Siap. Bu Guru siap kan ya untuk mengakhiri kegiatan belajar kita hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Esa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Sekian ya pelajaran dari Bu Guru. Jangan lupa belajar untuk kegiatan belajar besok, ya. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.